Tapi yang jelas pertanyaan yang sangat kami ngajak bertengkar dengan Anda terkait dengan filosofi pendidikan tadi. Menurut Bung Rocky, itu kan mendidik siswa atau mahasiswa untuk bebas dari belenggu kebebasan berpikir. Nah, di antara belenggu itu adalah feodalisme, kemudian dogma, kemudian kepercayaan dan lain-lain. Saya perlu bertanya dengan Bung Rocky, apa parameter untuk dikatakan negara maju? Sebab apa? Parameter untuk dikatakan negara maju itu hari ini mesti teknologinya. Enggak sanggup tampil, saya nanti juga akan berusaha untuk uji materi. Sekaligus nanti kami akan minta sumbang saran dari Bung Rocky, bagaimana calon presiden independen ini harus muncul untuk mengimbangi yang partai-partai yang mungkin sebagian ada yang merasa itu enggak nyaman. Begitu, Bung. Terima kasih, saya tantang Anda untuk mendirikan sebuah Rocky Gerung Institute. Ya, tapi paradoks tertinggi Anda lakukan akhirnya. Anda menginginkan kebebasan, oke? Anda ingin ada kebebasan, tetapi kemudian Anda bilang, institutkan kebebasan itu. Tahu nggak artinya institut? Hentikan kebebasan, itu maksudnya institut. Maaf, Bung, kami tidak dalam arti memparadokkan begitu, tidak. Artinya gini. Saya ingin buktikan Anda ada solusi seperti apa, toh realitanya seperti itu gitu loh. Nah itu Oke. Toh realitanya seperti, jadi menyerah. Menanggapi yang disampaikan oleh Bung Rocky, kita mesti harus bertengkar, dan hari ini saya fight untuk bertengkar dengan Anda. Ya, di beberapa forum atau di beberapa literasi yang saya lihat tentang Bung Rocky. Jadi di sini ada bentuk suatu prinsip di mana kita mesti harus akal sehat, semuanya dengan akal sehat. Walaupun akal sehat itu jangan-jangan sih barang baku ya, masih barang baku. Artinya itu standar-standar minimal sebetulnya. Ini standar umum. Nanti silahkan diterjemahkan. Bab apa? Jadi guru harus dengan akal sehat, jadi pemimpin harus dengan akal sehat, itu kan masih umum. Mohon nanti diperjelas. Tapi yang jelas pertanyaan yang sangat kami ngajak bertengkar dengan Anda terkait dengan filosofi pendidikan tadi. Menurut Bung Rocky, itu kan mendidik siswa atau mahasiswa untuk bebas dari belenggu kebebasan berpikir. Nah, di antara belenggu itu adalah feodalisme, kemudian dogma, kemudian kepercayaan dan lain-lain. Saya perlu bertanya dengan Bung Rocky, apa parameter untuk dikatakan negara maju? Sebab apa? Parameter untuk dikatakan negara maju itu hari ini mesti teknologinya. Nggak mungkin kita mengatakan, oh Arab Saudi negara maju. Nggak mungkin negara-negara misalnya yang bisa memakmurkan rakyatnya di negara-negara yang di situ betul-betul monarki, tapi bisa rakyatnya hidup sejahtera, adil dan seterusnya. Tapi ujung-ujungnya China, ujung-ujungnya Amerika, ujungnya dan sebagainya. Nah, lalu kalau kita telisik lebih jauh lagi, Cina dengan paham sosialis dan itu semi komunisnya itu ternyata dia menggunakan metode ATM, amati, tiru, dimodifikasi, dan itu pakai dogma. Tentu kekuasaan akan membagi, udah kamu sarjana teknologi apa begitu, temukan ini, tiru ini. Jadi ada pemaksaan di situ. Tanpa dipaksakan tentu tidak akan ada sebuah kemajuan. Itu satu prinsip saya secara pribadi, makanya melawan Bung Rocky. Nah, kemudian apalagi kepercayaan dan keyakinan, ini bagian musuh daripada kebebasan Anda. Padahal spiritual yang berupa semangat seperti itu bisa mengalahkan segalanya. Sebut saja ketika Thomas Edison itu kan dari keyakinan juga, walaupun itu kebebasan berpikir. Jadi keyakinan itu juga bagian daripada untuk mencerdaskan seseorang dari diri sendiri. Ini suatu contoh, walaupun ini agak-agak sedikit bertentangan yang saya contohkan yang terakhir tadi. Kemudian di Jepang juga begitu, kepercayaan di negara yang sangat katakan feodal, negaranya maju. Nah, kembali kalau begitu ke Indonesia, ini formatnya nanti seperti apa Bung Rocky wujudkan? Itu yang pertama ya. Jadi kira-kira seperti apa kalau menyikapi yang saya tantang seperti itu. Yang kedua, ini terkait dengan masalah independensi. Saya sangat berharap, Bung, Anda sudah dapat gelar namanya Presiden Akal Sehat.
dan jiwa provokatifnya udah melekat banget, dan provokatif yang positif karena mengajak untuk bebas berpikir. Saya sangat berharap Bung Rocky membuat sebuah legasi dalam arti implementasinya seperti ini. Bila mana perlu mendirikan Rocky Gerung Institute. Kalau Bung Rocky setuju, mungkin kami akan bincang-bincang, walaupun saya masih sendirian. Silahkan dibangun dari Kediri. Kami akan mengajak teman-teman untuk membentuk sebuah fisikal, artinya tuh implementasi dari apa yang Bung Rocky propagandakan selama ini. Tentu ini harus berani-berani yang non struktural, walaupun ada izin-izin tertentu. Ini penting karena apa? Jadi Bung Rocky tidak hanya segera dinilai beberapa orang yang nggak setuju itu ngibul gitu loh. Jadi prakteknya seperti ini loh. Jadi teori ini akan, dan saya walaupun seumur sekian, kalau Bung Rocky dirikan itu saya ikut bergabung, saya siap untuk menjadi murid Bung Rocky. Sekaligus bagaimana ke depan akan muncul seorang pemimpin dari independen, walaupun Bung itu sekarang sudah presiden thresholdnya sudah 0%, tapi calon dari independen harus muncul. Paling tidak, ayo dong uji materi dari teman-teman DPD, karena itu senator juga itu bagian daripada cerminan independen. Kita gugah mereka itu. Kalau nggak sanggup tampil, saya nanti juga akan berusaha untuk uji materi. Sekaligus nanti kami akan minta sumbang saran dari Bung Rocky, bagaimana calon presiden independen ini harus muncul untuk mengimbangi yang partai-partai yang mungkin sebagian ada yang merasa itu nggak nyaman. Begitu Bung. Terima kasih. Saya tantang Anda untuk mendirikan sebuah Rocky Gerung Institute. Ya, tapi paradoks tertinggi Anda lakukan akhirnya. Anda menginginkan kebebasan, oke? Anda ingin ada kebebasan, tetapi kemudian Anda bilang institutkan kebebasan itu. Tahu nggak artinya institut? Hentikan kebebasan itu maksudnya institut. Maaf Bung, kami tidak dalam arti memparadokkan begitu, tidak. Artinya gini. Saya ingin buktikan Anda ada solusi seperti apa. Toh realitanya seperti itu gitu loh. Nah itu. Oke. Toh realitanya seperti. Jadi menyerahlah karena realitanya seperti itu. Loh, enggak. Sekarang menantang untuk Bung Rocky ada solusi seperti apa coba? Sebab rasanya sulit itu. Cina itu sangat kapitalistik. Semua hasil adaptasi, semua hasil kompetisi, semua hasil inovasi itu terjadi karena ada kompetisi di antara kapitalis kecil, bahkan di tingkat desa. Outputnya dikendalikan negara. Begitu yang terjadi di Cina. Bukan dia niru-niru, disuruh kompetisi itu. Tuh, salah baca Cina tuh. Yang terjadi begitu. State capitalism menjamin ada kompetisi, bukan di dalam wilayah politik, tapi di dalam wilayah pikiran. Yang terjadi Cina begitu. Ada kebebasan nggak di Cina? Ada. Di mana? Ya dalam kompetisi itu. Bahkan negara gaji orang untuk berkompetisi itu. Kan dasar dari kebebasan adalah kompetisi. Tetapi di ujungnya negara yang menentukan distribusinya ke sana. Dan itu Jerman juga lakukan itu. Tetapi Jerman lakukan itu di zaman Hitler. Mengumpulkan seluruh sumber daya untuk membangun mesin perang. Jadi selalu ada social konteksnya tuh. Cina konteks sosialnya adalah dia mesti feeding 2 miliar manusia yang ada di situ. Jerman terganggu harga dirinya karena 2 kali kalah dalam perang. Nah kita Indonesia tidak didesain untuk hal semacam itu. Karena Indonesia tidak ada prinsip civis pacem para bellum. Kan kita pakai prinsip harmoni. Jadi itu kondisi yang tadi saya terangkan. Ada harmoni, tetapi di dalam harmoni bukan kesetaraan yang bermukim, tetapi hierarki. Hierarki apa? Hierarki feodalisme. Harmoni tercipta kalau ada kesetaraan. Itu bahkan di tingkat negara filosofinya dipalsukan. Karena kita majemuk, karena kita plural, maka diperlukan persatuan. Kemajemukan adalah kondisi ontologisnya. Persatuan adalah solusi politiknya. Saya ulangi ya. Karena ada kemajemukan di Nusantara diperlukan persatuan. Jokowi puter. Demi persatuan tidak boleh ada kemajemukan. Yang mana yang benar? Gak boleh ada oposisi. Kan itu logiknya begitu. Jadi saya ingin maksimalkan dulu konsepnya. Baru bertengkar itu. Kalau enggak nanti, ya tapi bukan begitu. Ya maksudnya yang beginian. Itu artinya ada pendangkalan. Kita nggak mau uji konsistensi pikiran kita. Kebebasan dan institusionalisasi itu bertentangan. Pak Rocky, lembagakan dong kebebasanmu.
Lo artinya nggak bebas lagi. Bukan itu maksudnya. Maksudnya ada solusi. Apa solusinya? Institusi. Ya itu bukan solusi namanya. Itu konsekuensi aja tuh. Silakan yang lain ambil konsekuensi itu kan. Sama seperti kalau saya kasih kritik. Iya tapi Rocky Gerung itu forum diskusi akal sehat cuma kasih kritik terus menerus. Apa solusinya? Loh saya memilih menjadi kritikus. Bukan pemberi solusi. Nggak lengkap dong. Oke, kalau mau lengkap saya mau jadi pemberi solusi. Saya mesti ambil kebijakan. Di mana? Ya jadi menteri. Ya kenapa nggak jadi menteri? Menteri itu disuruh-suruh presiden. Ya kalau begitu ya jadi presiden. Kan gampang logikanya kan. Jadi saya tahu bahwa kedunguan itu mengalir karena kita tidak mampu, bukan tidak mau berpikir, tidak mampu mempertahankan konsistensi pikiran. Ada lampu di atas itu tuh. Bapak pensiunan. Oke, hati-hati tuh lampunya mau jatuh tuh. Udah bergoyang tuh, Pak. Oh enggak juga. Saya insya Allah sudah teruji Bang. Udah Bang? Sudah teruji. Saya sudah lewat pensiun sudah hampir 5 tahun. Ya. Sehingga saya semangat. Makanya ketemu Bung Rocky di Kediri apapun ya saya. Nah, ini gak ada urusan dengan itu. Saya cuma tanya tadi. Ya. Pasti asuransi kesehatan Bapak itu tidak berlaku lagi kan udah selesai. ASN kan. Pak di atas tuh lampunya bergoyang mau jatuh tuh. Solusinya apa Pak Rocky? Jangan asal ngomong doang. Ya urusan Anda mau lari ke kiri apa ke kanan. Kayak itu logiknya begitu. Saya memberi kritik bahwa lampu itu bergoyang. Tapi nggak ada solusi. Solusinya kabur dari situ kan nanti kena. Ya nggak apa-apa kena. Oh ya berarti masih ada asuransi gitu. Ternyata pensiunan. Jadi itu yang saya maksud. Orang menagih sesuatu tanpa dia tahu bahwa urutan berpikirnya itu keliru akhirnya. Tapi saya paham psikologi. Kenapa? Karena ada semacam pepatah di Indonesia. Kritik tanpa solusi itu omong kosong. Sama seperti Presiden Jokowi bilang. Yang penting kerja. Teori nggak perlu. Nah sekarang terjadi. Tanpa teori kita harus bayar 800 triliun bulan depan dan nggak ada uang. Bung kalau disasarkan ke situ sebetulnya sependapat juga saya, tetapi jangan ke situlah arahnya. Okay. Artinya begini loh Bung, saya tetap kepingin generasi itu berpikir kritis dan merdeka. Rocky Gerung Institute itu non struktural. Kalau struktural kan Anda didikte, yang non struktural kira-kira dalam bentuk seperti apa begitu loh. Misal forum-forum seperti MH Ainun Najib misalnya begitu, minimalnya seperti itu. Gini ya. Ya, monggo. Akhirnya Anda mengalah gitu. Bukan mengalah, realitasnya begitu. Karena Anda mentoknya nanti ketika saya jadi menteri masih diperintah kalau jadi presiden, oke lah. Kalau memang Anda kepingin masuk jadi presiden, saya tunggu di 2029. Betul itu, saya tunggu. Karena apa? Saya kepingin yang dari independen memang muncul. Gini. Saya tidak persoalkan cara Anda berpikir. Anda bilang begini tadi barusan ya. Jangan bawa ke situ. Jadi bawa kemana? Jangan bawa ke situ dong. Pakai dong pula di situ. Jadi dibawa kemana? Dibawa ke institusi. Oke. Institusi itu menghalangi kebebasan. Enggak, ada 2 institusi. Yang struktural dan yang non struktural. Dua-duanya institusi. Struktural non struktural itu status hukumnya. Kan begitu soalnya. Itu yang saya bilang tadi. Kalau kita mau berpikir total, hitung konsekuensi dari argumenmu itu. Akhirnya jadi ya tukar tamu ya, bukan yang dimaksud. Loh kalau bukan yang dimaksud dari awal jangan maksudkan itu. Iya. Begitu cara berpikir. Ya, cara berpikirnya tolong untuk tidak menjustis karena saya seorang pensiunan begitu. Tolong saya hadir di sini hanya untuk identitas diri saja gitu loh maksud saya. Kalau pensiunan kemudian saya tidak merasa monggo. Udah begini ya. Udah selesai. Gini. Saya tahu maksudnya. Jangan tersinggung, itu poinnya. Saya gini. Loh, saya ngajak bertengkar kok. Semakin Bung Rocky marah kan saya seneng. Apa dikira enggak? Karena itu saya terangkan. Nanti kan lepas kendali akhirnya emosional kan begitu jawabannya. Gini, Terima kasih Bung. Oke, Anda bilang jangan karena saya pensiunan. Anda memang pensiunan, kan faktanya itu. Nah karena itu saya mau terangkan logikanya. Anda pensiunan itu fakta sosial. Oke, apa konsekuensinya? Kewajiban negara untuk memberi jaminan asuransi berhenti. Konsekuensinya kalau lampu itu jatuh, artinya ada external cost, bukan lagi negara. Jadi saya tidak katakan Anda, yang saya terangkan peristiwa di ruangan ini bukan Anda, itu maksudnya tuh.
Oke. Ya tahu itu jawaban basa-basi saja. Ya, iya. Terima kasih. Ya nggak apa-apa, Bung. Saya tetap ngefan Anda kok. Bukan nggak apa-apa, begitu loh. Ini logikanya begitu. Ya. Saya bisa begini nih. Seandainya bukan pensiunan yang di situ, seorang tentara, tetap saya akan bilang itu ada Pak tentara itu ada lampu. Dia bilang saya pakai topi baja. Ya oke. Itu maksudnya tuh. Jadi kita kadangkala kemampuan kita itu yang saya sebut tadi. Pikiran itu hanya diluruskan di dalam argumentasi itu. Nah kita seringkali lebih percaya pada sentimen daripada argumen.